Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 266 sampai 270. 5 Agustus 1933. Pesta Maria Bunda Allah Kerahiman. Hari ini aku menerima rahmat yang besar dan tak terselami, suatu rahmat yang murni batinia. Atas rahmat ini, aku akan bersyukur kepada Allah sepanjang hayatku, bahkan sampai ke alam abadi. Yesus mengatakan kepadaku bahwa hatinya paling senang kalau aku merenungkan sengsaranya yang memilukan. Berkat renungan seperti itu, cahaya cemerlang menerangi jiwaku. Barang siapa mau mempelajari kerendahan hati yang sejati, hendaklah ia merenungkan sengsara Yesus. Ketika aku merenungkan sengsara Yesus, aku memperoleh pemahaman yang jelas mengenai banyak hal yang sebelumnya tidak dapat kupahami. Aku ingin menyerupai Engkau, ya Yesus, yang disalibkan, disiksa, dan dihina. Yesus, ukirlah kerendahan hatimu sendiri pada hati dan jiwaku. Yesus, aku mencintai Engkau dengan tergila-gila. Engkau yang terhimpit penderitaan, sebagaimana dilukiskan oleh Nabi, seolah-olah ia tidak dapat melihat rupa manusia di dalam dirimu, karena begitu besarnya penderitaanmu. Dalam keadaan seperti inilah, ya Yesus, aku mencintai Engkau dengan tergila-gila. Ya Allah yang kekal dan tak terhingga, apakah yang sudah dilakukan oleh cinta terhadap Engkau? 11 Oktober 1933, Kamis. Aku berusaha melaksanakan jam kudus, tetapi aku mengalami kesulitan besar untuk memulainya. Suatu kerinduan mulai menyayat hatiku. Pikiranku memudar, sehingga aku tidak dapat memahami bentuk-bentuk doa yang paling sederhana sekalipun. Dan demikianlah doa, atau lebih tepat pergulatan, sudah 1 jam lewat. Aku memutuskan untuk berdoa 1 jam lagi, tetapi penderitaan batinku semakin meningkat. Kegersangan dan keputusasaan semakin berat. Aku memutuskan untuk berdoa 1 jam lagi. Pada jam ketiga ini, yang aku putuskan untuk tetap berlutut tanpa alas dan penopang apapun. Tubuhku mulai berontak untuk beristirahat, tetapi aku sama sekali tidak mengendur. Aku merentangkan tangan, dan meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun, aku bertahan dengan kemauan yang kuat. Tidak lama kemudian, aku melepaskan cincin dari jariku dan meminta kepada Yesus untuk memandang cincin itu, yakni tanda kesatuan abadi kami. Dan aku mencurahkan kepada Yesus perasaan-perasaan yang memenuhi hatiku pada hari kaul kekal. Tidak lama kemudian, aku merasa hatiku diterpa oleh gelombang cinta.
Tiba-tiba rohku menjadi damai, indraku menjadi tenang, dan kehadiran Allah memenuhi jiwaku. Aku hanya tahu satu hal. Inilah Yesus dan aku. Aku melihat Dia persis seperti ketika Ia menampakkan diri kepadaku. Tidak lama sesudah kaul kekalku. Ketika aku melaksanakan jam kudus seperti ini, tiba-tiba Yesus berdiri di depanku. Dengan jubah terbuka, seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Matanya mencucurkan air mata dan darah. Wajahnya kotor dan penuh dengan ludah. Kemudian Tuhan berkata kepadaku, "Mempelai perempuan harus menyerupai mempelai laki-laki." Aku sungguh-sungguh memahami kata-kata ini. Aku harus menyerupai Yesus dalam penderitaan dan kehinaan. Perhatikan apa yang sudah dilakukan jiwa-jiwa manusia terhadapku, hai putriku. Dalam hatimu, aku menemukan segala sesuatu yang tidak kutemukan dalam sejumlah besar jiwa yang menolak aku. Hatimu adalah tempat istirahatku. Aku sering menahan rahmat-rahmat yang besar sampai ke akhir doa. Pernah sekali aku menyelesaikan suatu novena kepada Roh Kudus dengan wujud untuk Bapa pengakuanku. Tuhan menjawab, Aku telah memperkenalkan Dia kepadamu, bahkan sebelum para superiormu mengirim engkau ke sini. Sebagaimana engkau akan bersikap terhadap Bapa pengakuanmu, demikian aku akan bersikap terhadapmu. Kalau engkau menyembunyikan sesuatu dari Dia, meskipun itu yang terkecil dari rahmat-rahmatku, aku juga akan menyembunyikan diriku darimu, dan engkau akan tetap sendirian. Maka aku mengikuti kemauan Allah. Dan suatu damai yang mendalam memenuhi jiwaku. Kini, aku tahu bagaimana Tuhan membela para bapa pengakuan dan bagaimana Ia berpihak pada mereka. Nasihat dari Pastor Dr. Sopoko. Tanpa kerendahan hati, kita tidak dapat berkenan di hati Allah. Laksanakanlah kerendahan hati tingkat ketiga, yakni bukan hanya dengan menahan diri untuk tidak menjelaskan atau membela diri kalau dicela karena sesuatu, tetapi dengan bersuka cita karena direndahkan. Kalau hal-hal yang kamu katakan kepadaku sungguh berasal dari Allah, siapkanlah jiwamu untuk menanggung penderitaan yang berat. Kamu akan menghadapi penolakan dan penganiayaan. Mereka akan memandang kamu sebagai seorang yang histeris dan aneh. Tetapi Tuhan akan melimpahkan rahmat-Nya atas kamu. Karya-karya Allah yang benar selalu mendapat tantangan dan ditandai dengan penderitaan. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, cepat atau lambat, Ia akan mewujudkannya, biarpun ada banyak kesulitan. Sementara itu, bagianmu adalah mempersenjatai dirimu dengan kesabaran yang besar. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini.
Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.